Objek sejarah sebagai ilmu dikatakan memiliki objek karena objek sejarah sendiri berupa waktu. Objek waktu dianggap penting karena waktu adalah pandangan sejarah yang tidak pernah bisa lepas dari manusia. Metode sejarah sebagai ilmu adalah yang memiliki metode, artinya sejarah harus melakukan pengamatan dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang terjadi di masa lampau. Bila ada penelitian sejarah yang mengabaikan bukti dan pengamatan, maka pernyataan itu ditolak. Ruang lingkup. Ruang lingkup adalah sebuah batasan banyaknya subjek yang tercangkum dalam sebuah masalah. Oleh karena itu, ruang lingkup sejarah secara umum dapat diartikan sebagai batasan-batasan dalam mengkaji dan membahas tentang masalah sejarah yang ada. Periodisasi perkembangan sains dan pra-Islam. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat itu juga. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu pada setiap masa, memerlukan suatu pengklarifikasikan pada suatu peristiwa, yaitu berdasarkan jenis maupun waktu dan tempat terjadi peristiwa tersebut. Priorisasi sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1 periode klasik, 2 periode pertengahan, 3 periode modern. Periode klasik. Periode ini dibagi menjadi fase ekspansi dan disintegrasi. 1. Fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Masa ini berlangsung pada 650 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India dan di bumi sebelah timur. Bahkan di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan agama, bahasa, dan lain-lain mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar misal Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali dalam bidang fikih. 2. Fase disintegrasi. Era pada kurun waktu 1000 sampai dengan 1250 Masehi ini mulai mengalami kemunduran. Kekuasaan khalifah menurun hingga akhir Baghdad dirampas dan dihancurkan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Periode pertengahan. Periode ini juga terbagi jadi 3 fase. 1. Fase kemunduran. Tahap ini berlangsung pada 1250 sampai dengan 1500 Masehi dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran 2. Fase 3 kerajaan besar. Masa yang berlangsung pada 1500 sampai dengan 1700 Masehi dilanjutkan dengan fase kemunduran di 1700 sampai dengan 1800 Masehi. 3 kerajaan adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan di Delhi. Periode modern. Pada periode yang berlangsung mulai 1800 hingga sekarang ini, umat mencari tahu penyebab jatuhnya Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Di era sejarah perkembangan peradaban Islam ini, kondisi Muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban kini kagum pada perkembangan budaya. Khulafa Ur-Rasyidin dalam sejarah Islam dan pencapaian yang mereka miliki. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Namanya sebelum masuk Islam adalah Abu Kabah, yang kemudian diganti Rasul menjadi Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau lahir tahun 573 Masehi, artinya lebih muda 3 tahun dibandingkan Abu Bakar sendiri adalah julukan yang berarti pelopor pagi hari, karena beliau termasuk laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Kata Asy-Siddiq di belakangnya beliau peroleh karena selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Gelar ini muncul sejak Abu Bakar tanpa pikir panjang langsung mempercayai peristiwa besar yang membuat gempar seisi Quraisy, Isra Miraj. Selama 2 tahun 3 bulan kepemimpinan Abu Bakar, beberapa pencapaian yang didapat diantaranya menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah, membangun perintah yang tertib baik di pusat dan daerah,
menyusun dan menulis mushaf Al-Quran, memberantas nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. 2. Umar bin Khattab. Berasal dari suku Adi, nama lengkap adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Ia lahir 4 tahun sebelum Rasul. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun kelima kenabian. Beliau menjadi salah satu sahabat terdekat sekaligus pelindung utama Nabi. Tak mengherankan secara fisik, perawakannya tegap dan kuat. Wataknya keras, pemberani, dan tak kenal takut. Meski begitu, ucapannya halus dan fasih. Pencapaian yang diperoleh Umar bin Khattab selama menjadi Khulafaur Rasyidin yakni meluaskan daerah ekspansi Islam ke beberapa wilayah seperti Suriah, Mesir, dan Persia, merencanakan pengurusan administrasi negara yang terdiri dari khalifah, wali atau gubernur, dan dewan-dewan negara, mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara, mendirikan percetakan mata uang. 3. Utsman bin Affan. Utsman bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar saat usianya 30 tahun. Latar belakang keluarga terpandang secara ekonomi juga sangat bercukupan, tetapi kepribadiannya sederhana dan terkenal dan tanggung-tanggung dalam menyalurkan hartanya di jalan Islam. Utsman mendapat gelar Dzun Nurain karena menikahi 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebagai khalifah, pencapaian beliau yang paling terkenal diantaranya menyeragamkan cara baca Al-Quran dan mengumpulkan serta menyusunnya dalam satu mushaf, menerbitkan tugas administrasi kepemerintahan, membangun sistem militer angkatan laut, membangun bendungan. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra paman terdekat Nabi Abi Thalib. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ali menjadi orang pertama yang masuk Islam dan dari kalangan anak-anak. Saat itu usianya baru 10 tahun. Beberapa prestasi yang diperoleh Ali bin Abi Thalib saat beliau menjadi Khulafaur Rasyidin antara lain menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India, mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah, mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang cakap, memajukan ilmu nahwu atau bidang bahasa Arab.